Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat yang berlimpah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sudah menjaga kita dalam istirahat kita, dalam setiap yang sudah kita lakukan, Tuhan sudah menjaga dan memberkati kita. Pada saat ini saudara-saudara, mari kita sama-sama dengarkan renungan harian kita, firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa terlebih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa karena Engkaulah Tuhan yang sudah memberikan kami perlindungan dan penjagaan. Tuhan di surga, ampuni segala dosa kami. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Inilah doa kami. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini saudara-saudara adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Terang di tengah-tengah kegelapan. Ayat renungan di dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Satu pemikiran yang menyenangkan apabila mengetahui Tuhan akan melindungi semua orang kudus sampai Yesus datang. Dan tidak ada seorang pun yang akan kehilangan nyawa mereka sendiri. Dan tidak ada satu pun mereka kehilangan nyawa mereka demi kebenaran Tuhan tersebut. Walaupun perkara ini benar setelah pintu kesehian ditutup, apabila hukum hari Ahad secara sedunia dilaksanakan, namun sebelum saat itu Izebel akan mengisi cawannya dengan darah orang-orang kudus. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihat, aku sangat heran. Wahyu 17 ayat 6. Sama seperti Yohanes Pembaptis telah mati, saudara-saudara. Semasa zaman Yesus, beberapa umat Tuhan akan dibaringkan dalam kuburan sebelum Yesus datang. Dalam buku Wahyu terdapat ucapan bahagia khusus ditulis untuk umat Tuhan pada zaman ini. Ayat Alkitab kita pada hari ini berkata, ayat renungan kita, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah sejarah penganiayaan sedunia yang paling dahsyat terdapat satu janji manis dari surga. Jika kita mati dalam Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan sia-sia, tapi perbuatan kita akan diingat di atas. Walaupun pengadilan dunia mungkin menyatakan kita secara langsung bersalah di hadapan Tuhan, namun apabila Yesus datang, penghakiman di bumi akan diterbalikkan. Si penuduh, saudara-saudara, yang melemparkan orang ke dalam penjara, ke dalam kubur, kemudian akan dituduh oleh Tuhan dan dilemparkan ke lautan api. Saudara-saudara, saat hidup kita di dunia ini, kita hidup bersama dengan Yesus, ikut kebenaran yang datang daripada Yesus. Maka saudara-saudara, kita walaupun dipersalahkan di dunia ini, tetapi di mata Tuhan kita adalah orang yang benar karena mengikut kepada kebenaran Tuhan. Orang-orang setia yang telah dibunuh dengan pedang akan dibangkitkan oleh Roh. Dan untuk hidup bersama Yesus yang juga seorang mati syahid yang setia selama-lamanya, marilah kita berusaha untuk mengingat janji berharga Tuhan apabila hari-hari menjadi gelap. Berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saudara-saudara, jika kita pada saat ini sudah setia kepada Tuhan, hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan, kalaupun kita mati saat ini karena dianiaya dengan segala perkara yang tidak baik di dunia, dikatakan berbahagialah
orang-orang yang mati dalam nama Tuhan, sejak sekarang ini mereka akan terus diingat, terus menjadi satu kebanggaan Tuhan, karena Tuhan dimuliakan dan mereka mati untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik yang sudah memberkati dan melindungi, kami bersyukur dengan renungan kami saat ini mengingatkan bahwa walaupun dianiaya di dunia ini, apabila kami setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan sentiasa mengingat dan kami akan tetap menjadi yang benar, dan kami tetap akan benar walaupun dunia mempersalahkan kami karena kami mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan karena nasihat-Mu ini untuk kami tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih mendengar doa kami ini dalam nama Yesus. Amin.